Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mewedarkan wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga yang ketiga, tentang ilmu yang kineker dalam sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Bawana Sekalir. Raden Said bertanya kepada Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Ibrahim Al-Maktum yang bijaksana, apabila untuk mencapai derajat indallah ada 3 perkara, yakni al-iman, al-ilmu, dan amal soleh. Lalu ilmu apa yang tersebut tadi untuk mencapai derajat indallah? Ibrahim Maktum pun menjawab, Ngir Sahid, adapun ilmu yang untuk mencapai derajat indallah tadi adalah ilmu yang kineker, ilmu yang disengker, ilmu yang ada di dalam apa yang dinamakan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Bawana Sekalir. Jadi ilmu untuk mencapai derajat tinggi indallah adalah ilmu yang disimpan, yang kineker, disengker, atau wewadi kang sakjroning tetembungan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Bawana. Apabila Bathara akan nunggal yang manon, tapi ada bahayanya. Ini mulai bahaya, dan ada bahayanya yang besar sekali. Raden Said pun bertanya, bahayanya punapa Jeng Sunan? Ibrahim Maktum pun menjawab, bahayanya itu ada 2 macam, Yang pertama itu bahaya bagi orang yang tidak tahu sastra Jendra, dan yang kedua bahaya bagi orang yang tahu tentang sastra Jendra. Itu bahayanya, Raden Said pun bertanya, waduh, bagaimana ini Jeng Sunan? Mengetahui sastra Jendra bahaya, tidak mengetahui sastra Jendra juga bahaya. Lalu bahayanya orang yang tidak tahu sastra Jendra itu enggak bahaya, Kanjeng Sunan? Ibrahim Maktum pun menjawab, bahayanya orang yang tidak tahu sastra Jendra, maka dia tetap tidak akan berubah, tidak bisa meningkat. Jika raksasa, tetap jadi raksasa. Jika buta laki-laki, tetap jadi buta laki-laki. Jika buta perempuan, tetap jadi buta perempuan.
Jadi tetap tidak akan meningkat lagi. Dalam hadisnya, walailul liman la ya'lamu, artinya kerusakan bagi orang yang tidak tahu. Adapun bahaya yang kedua, yakni bahayanya orang yang sudah tahu tentang sastro cendro tapi tidak dikerjakan. Mengetahui tapi tidak dikerjakan itu pun bahaya. Yang tidak tahu bahaya, yang tahu tapi tidak dikerjakan juga bahaya. Wawailul liman alima summala ya'malu, dan kerusakan bagi orang yang tahu tapi tidak dikerjakan. Bahayanya lagi, bagi orang yang tahu tapi salah meletakkan, itu juga bahaya. Sebab keliru meletakkan sastro cendro itu ibarat mengalungkan emas di lehernya celeng, atau mengalungkan berlian di lehernya anjing. Kullu muslimin wa wadu'al ilmi inda ghairi ahlihi kamu qalidil hona ziril jawahiri walu'lu'i wadzahabi. Raden Sahid pun bertanya kepada Sunan Bonang, kenapa yang disebut anjing itu tidak pantas dikalungi berlian jeung Sunan? Ibrahim pun menjawab, sebab anjing itu maksudnya ialah orang yang mengikuti hawanya. Wa taba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Raden Said pun bertanya, apa sudah pernah ada kejadian kerusakan karena salah meletakkannya sastro cendro? Maktum Ibrahim Sunan Bonang pun menjawab, begini Nger Sahid ceritanya. Dahulu itu ada pendeta namanya Wisrowo. Pendeta Wisrowo itu mempunyai anak laki-laki namanya Donorojo, yang menjadi raja di negara Alengka. Donorojo bin Wisrowo itu menjadi raja di negara Alengka, akan tetapi masih jejaka atau belum mempunyai istri. Lalu memilih-milih putri yang cocok untuk dijadikan istrinya. Donorojo pun berputar-putar memilih di antara ratusan wanita yang jadmiko, ayu, setengah kenes, kuning, mencari yang matanya belalak-belalak, alisnya nanggal sepisan, mencari bulu matanya yang membalik, pinggulnya mayang kemit, giginya mijil timun, mijil terong, seperti mutiara putih, kalau tersenyum merontokkan jantung dan dada. Akhirnya sekian banyak putri raja-raja akhirnya jatuhlah
pilihannya, yaitu salah satunya putri raja yang putri tersebut namanya Dewi Sukesi. Akhirnya Pendeta Wisrowo melamar Sukesi untuk dijadikan istri putranya yang menjadi raja, tetapi masih jejaka. Ketika Wisrowo melamar, lalu bertemulah dengan bapaknya Sukesi yang juga menjadi raja. Pendeta Wisrowo pun berkata, "Kedatangan saya kemari ini Sang Prabu, saya mau melamar. Putra saya menyukai putri Anda yang namanya Dewi Sukesi." Lalu bapaknya Dewi Sukesi menyampaikan hal tersebut kepada Dewi Sukesi. "Sukesi, kamu ditawari Prabu Donorojo untuk dijadikan istrinya. Bagaimana jawabanmu?" Jawaban Dewi Sukesi, "Bopo, siapa saja saya mau dinikahinya, asal saja orang tersebut bisa membuka, menerangkan Sastro Jendro Hayuningrat. Saya mau, Bopo, apabila tidak bisa menerangkannya, maka jangan sampai berharap bisa memboyong saya. Ibaratnya, walaupun orang tersebut kere mencere, meskipun orang tersebut miskin, kalau orang itu bisa ndundungake Sastro Jendro Hayuningrat, maka saya mau dijadikan sebagai istrinya. Meskipun juga orang itu sudah tua ompong. Tapi meskipun raja, Bopo, kalau tidak bisa ndunungake Sastro Jendro kepada saya, maka saya tidak mau boten itu, boten ireng, boten kudu, boten nyereng, Bopo." Bapaknya Sukesi pun menjawab kepada Wisrowo, "Begitu itu putri saya. Bagaimana ini Pendeta Wisrowo? Panjenengan sudah tahu, begitulah kemauan putri saya. Saya sebagai orang tua tidak berani memaksa. Ini adalah fitrah kemerdekaan putri saya. Bagaimana mengenai hal ini Sang Pendeta?" Pendeta pun Wisrowo menjawab, "Kalau begitu saya sanggup membabar tumangkaripun, menerangkan masalah Sastro Jendro Hayuningrat." Boponya Dewi Sukesi pun menjawab, "Benarkah panjenengan sanggup menerangkannya?" Pendeta Wisrowo pun menjawab, "Ya, saya sanggup. Saya mewakili putra saya. Saya sanggup membabarkan Sastro Jendro asal Dewi Sukesi mau diperistri oleh putra saya, yakni Donorojo. Karena putra saya itu tidak bisa tidur beberapa malam, sebab yang terlihat di matanya hanya putri panjenengan terus. Padahal banyak putrinya para raja. Sak lumahipun bumi, sak
sak kurping langit, tapi yang jatuh pilihan cuma anak panjenengan saja. Lah ini membuat susah hatinya sebelum memperistri putri panjenengan. Sampai-sampai beberapa hari tidak ngantor putra saya ini. Kerajaan pun menjadi kacau. Jadi ramai perbincangan-perbincangan yang miring, sebab rajanya selalu memikirkan putri panjenengan terus. Putra saya itu apabila tidur-tiduran, maka dikiranya putri panjenengan itu bergelantungan di atap. Akan makan, katanya putri panjenengan wono ningun piring. Membuka kitab, katanya putri panjenengan dilipatannya kitab sampai penyet putri panjenengan itu. Gerak ingat kamu, diam ingat kamu, gerak ingat kamu, maka dari itu saya sanggup memenuhi permintaan untuk beber Sastro Cendro Hayuningrat. Kemudian bapaknya Dewi Sukesi pun memang di sini banyak yang melamar Wisrowo, tapi tidak bisa membuka Sastro Cendro. Maka akhirnya ditolaklah lamarannya. Lalu sungguh disiapkanlah alat-alatnya, yakni bunga setaman sebagai sarana bengawan atau pendeta Wisrowo akan menerangkan atau mejang Sastro Cendro Hayuningrat. Memejangkan Sastro Cendro tersebut tempatnya di pertamanan yang tidak boleh didengarkan oleh katak sekalipun. Begitu Sastro Cendro akan diwejangkan oleh pendeta Wisrowo kepada Dewi Sukesi, dan disitulah Suroloyo bergoncang seperti kena gempa bumi. Kenapa? Karena kalau Sastro Cendro ini diwedarkan, maka berarti membuka aibnya Batara Guru, sehingga aibnya Batara Guru itu ketahuan. Makanya dewa-dewa itu berjubah semua, karena kalau tidak berjubah, boroknya semua akan ketahuan. Akhirnya marah-marahlah Batara Guru, dan dia berkata, lancang Wisrowo itu akan membuka Sastro Cendro, padahal itu adalah aibku. Itu adalah kata Betara Guru. Lalu Betari Durga pun diajak turun oleh Betara Guru. Betara Guru itu asalnya adalah Betara Uma, lalu disok menjadi buto yang namanya Betari Guru, yang bertempat di Kayangan Sastro Gondomayit. Betara Guru berkata kepada Betari Durga, Durga, mari kita sekarang turun. Kamu masuklah ke gua gerbanya, ke jasadnya Sukesi, dan aku memasuki gua gerbangnya, jasadnya Wisrowo Bajingan ini.
yang telah berani mewedarkan Sastro Jendro. Jadi Wisrawa dimanjingi Batara Guru dan Sukesi dimanjingi Betari Durga. Dan waktu itu Pendeta Wisrawa dan Dewi Sukasi saling berhadap-hadapan di pertamanya. Akhirnya dalam keadaan yang demikian itu, begitu Dewi Sukesi melihat Pendeta Wisrawa di hadapannya, timbullah kerentek di hatinya bahwa tidak ada laki-laki yang tampan kecuali Pendeta Wisrawa. Begitu pula Pendeta Wisrawa begitu melihat Dewi Sukesi di hadapannya, maka dalam hatinya pun timbul kerentek bahwa tidak ada wanita yang cantik kecuali hanya Dewi Sukesi. Akhirnya Nger Sahid, dua orang itu sama-sama lupanya. Dewi Sukesi lupa kalau Pendeta Wisrawa itu calon mertuanya, dan Pendeta Wisrawa juga lupa kalau Dewi Sukesi itu calon menantunya. Pendeta Wisrawa lupa kalau dirinya itu adalah pendeta, lupa kalau dia hanya utusan mencari istri buat putranya, lupa dengan Donorojo, sudah tua lupa dengan tuanya, yang diingat pun hanya Sukesi saja. Begitu juga Sukesi juga lupa segalanya, yang diingat pun cuma Wisrawa saja. Dan akhirnya dua orang ini pun kumpul bersama, kumpul kebo. Jadi akhirnya Pendeta Wisrawa tidak jadi mejang Sastro Jendro, dan akhirnya Pendeta Wisrawa memiliki Sukesi. Adapun di kerajaan Alengka, Donorojo itu menunggu bapaknya sampai setahun tidak pulang-pulang. Katanya, "Bapak ini saya suruh melamar sampai setahun kok tidak pulang-pulang. Ini ada hal apa ini? Nggak bahaya tak?" Lalu Donorojo menyuruh utusan untuk menanyakan hal tersebut, sehingga diketahuilah bahwa bapaknya tidak pulang-pulang. Ternyata Dewi Sukesi telah dinikahi sendiri oleh bapaknya. Mendengar hal ini, Donorojo sangat kecewa sekali. Akhirnya Donorojo pun marah yang sangat lebih kepada orang tuanya. Orang tua tidak bisa dihormati, calon mantunya kok diambil sendiri. Kalau dulu tidak sanggup melamarkan, yang ngomong ora sanggup, makanya kok semangat berangkat bapakku. Tidak taunya kalau diincar sendiri. Orang tua berambas, kakean beras. Akhirnya terjadilah perang antara Donorojo melawan Wisrawa. Coba diangan-angan. Bahayanya kalau sembrono ngajari orang, akhirnya perang antara bapak dan anak, yakni Wisrawa melawan Donorojo, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dan akhirnya
dipisah oleh dewa pendek bayannya langit. Beliau pun datang dari langit dan berkata, "Broprong-broprong oleh mati kobong, lengeh-lengeh oleh parine akeh. Lah bagaimana kok begini? Ini sudah, sekarang kembalilah saja Donorojo. Jagat ini masih banyak wanita yang cantik." Broprong-broprong oleh mati kobong, lengeh-lengeh oleh parini akeh. Jadi Sukesi resmi dijadikan istri sendiri oleh Wisrawa. Begitulah akibat sembrono mengajar Sastro Jendro. Akhirnya Pendeta Wisrawa dan Dewi Sukesi mempunyai 3 anak yang namanya pertama adalah Doso Muko. Doso itu artinya 10, Muko artinya kepala. Jadi kepalanya itu 10. Yang kedua adalah Kumbokarno, yakni Kumbo yang besar, Buto yang besar, yang setiap hari makanannya adalah 1000 tumpeng. Kalau tidur maka tidak akan bangun. Kalau di dekatnya tidak ada tumpeng 1000, kalau minum arak sampai 5 ton. Yang ketiga adalah Sarpo Kenopo, perempuan, kukunya besi, dan dia itu ratunya Yuyu. Jadi anak 3 itu tidak ada yang bokrok, tidak ada yang baik. Padahal apa? Anak itu adalah buah hati. Akhirnya Doso Muko menjadi orang, menjadi ratu leteking jagat, ratunya Bawono, tukang merampas, sampai-sampai istrinya Rama yakni Dewi Sinta pun dicuri. Jadi istrinya Rama dicuri oleh Doso Muko yang memaksanya untuk dijadikan istri. Tapi Dewi Sinta tidak mau, padahal Rama dan Dewi Sinta itu adalah pengantin baru. Bayangkan susahnya. Akhirnya akibat mencuri istri Rama, maka peranglah Doso Muko dengan Rama. Dan dalam peperangan tersebut anak-anaknya Doso Muko semuanya tewas. Begitu juga dengan saudara-saudaranya juga sama tewas. Rakyatnya semuanya habis dan Doso Muko pun akhirnya mati. Semuanya itu adalah akibat dari keliru membuka Sastro Jendro. Coba diangan-angan Zahid, kalau ditelusuri semuanya adalah akibat karena kesalahan membuka Sastro Jendro. Jadi bahayanya seperti itu tadi. Jadi kelanjutan bahayanya sampai Doso Muko mati, Kumbokarno mati dibunuh Rama, Sarpo Kenopo mati dibunuh Hanoman. Semuanya mati karena siapa? Karena Dewi Sinta Zahid. Zahid, itulah akibatnya karena keliru membuka Sastro Jendro. Mengaji Sastro Jendro itu harus pelan-pelan. Makanya untuk saat ini kita akhiri dulu, dan fa insya Allah besok akan kita sambung lagi. Yang masih bersama dengan Gus Afik, saya ucapkan panjenengan sugih waras, sehat tentrem, rezeki panjenengan mengalir deras tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Min ruhi Nabi wasilatil Fatihah ila hadratir ruhi
Sunan Bonang Waruhi Suhmaloyo Sunan Kalijogo. Syai'un lillahi laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.